Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di dalam sana, Lin Tian melihat istana putih yang sangat megah, serta area di sekitarnya seperti dibuat oleh sebuah sekte yang cukup besar. Kemungkinan tempat ini lebih besar dari sekte besar lainnya, dan itulah yang difikirkan Lin Tian setelah melihat semua yang ada di dalam sana. Bagaimana Kak? Akulah yang telah menciptakan semua ini, ucap Bai kecil dengan bangga. Sungguh luar biasa. Sepertinya kamu sudah tahu, kalau aku sedang berpikir di dalam sini pastilah sangat kosong. Tetapi tidak kusangka, semuanya telah berdiri dengan sangat megah, balas Lin Tian dengan senyum puas ketika melihat semua itu. Bai kecil pun tersenyum dengan bangga, karena dulu dia memang sengaja membangun semua ini, itu hanya untuk bersenang-senang saja. Dan tentu saja untuk membangun hal seperti ini dengan kekuatannya dulu, baginya itu bagaikan membuat kue saja. Tetapi hal yang tidak Bai kecil duga adalah, kalau tempat yang telah dia bangun selama ini, ternyata akan berguna pada saat ini untuk Lin Tian. Dia merasa cukup beruntung akan semua itu, karena itulah dia tersenyum dengan puas setelah melihat keterkejutan Lin Tian. Mari Kak, aku tunjukkan semua tempat ini padamu, ucap Bai kecil yang sekarang telah terbang dengan sayapnya sendiri. Lin Tian mengangguk, dia juga ingin tahu semua tempat ini, itu agar nanti dia bisa dengan mudah mengatur murid-murid sekte langit. Bai kecil membawa Lin Tian berjalan-jalan di tempat itu, sambil memperkenalkan tempat-tempat yang ada di sana. Itu sudah jelas, Lin Tian terlihat sangat puas dengan tempat itu. Karena di sini sudah ada perpustakaan untuk meletakkan semua buku kultivasi, dan juga teknik bela diri yang ada. Terus ada beberapa gunung yang bisa dijadikan tempat untuk murid dalam tinggal, serta tempat tinggal untuk para tetua juga. Dan ada istana juga, dan bisa dikatakan juga sebagai tempat berkumpul atau diadakannya pertemuan. Ada bagian luar yang bisa digunakan untuk murid luar nanti, dan bisa dibilang semuanya sudah lengkap. Semua tempat itu juga sangat besar, dan bahkan sangat luas. Bagus sekali, energi di sini juga sangat padat, jadi kita tidak perlu khawatir dengan energi di sini, ucap Lin Tian. Oh iya, jika keluarga kita dari di dunia biru tinggal di sini, kemungkinan besar mereka bisa mengejar ketinggalan mereka, ucap Bai kecil. Lin Tian juga mengangguk setuju, karena hal itu memanglah benar. Dari energi yang sekarang dia rasakan, bahkan jika dia tidak bisa menahannya, maka dia akan menerobos ke puncak alam dewa tingkat menengah. Tetapi karena dia telah menekan semua energi, itulah sebabnya dia tidak menerobos. Oh iya, mari kita memasang beberapa arai lagi. Meskipun arainya telah sangat kuat, tapi kita juga butuh beberapa formasi tersembunyi, itu untuk menangkal beberapa hal yang berada di luar kendali kita, ucap Lin Tian. Bai kecil mengangguk, lalu keduanya bersama-sama mulai membuat formasi yang telah mereka rencanakan di sana. Itu sudah jelas, mereka berdua langsung bekerja untuk memperkuat tempat itu, agar mereka bisa membuat sekte langit meningkat lebih cepat. Di sekte langit, setelah 2 hari berlalu, 5 tetua besar telah mengumpulkan pasukan mereka untuk menyerang sekte langit, dan mereka pun telah mulai bergerak dengan anak buah mereka masing-masing. Setelah mereka bergerak, Master Sekte sementara terkejut dengan berita yang dia dapatkan. Dia pun segera mengumpulkan juga pasukannya, itu untuk melawan 5 tetua besar tersebut. Dan juga, Lin Tian dipanggil ke aula untuk bertemu dengan mereka di sana. Dan setelah Lin Tian sampai di aula, dia melihat banyak tetua yang mengikuti Bing Sao dan tetua agung yang telah berkumpul di sana. Tetapi di kursi pemimpin sekte langit, Lin Tian melihat tempat duduk itu kosong.
Tanpa basa-basi lagi, Bing Shao langsung meminta Lin Tian untuk duduk di kursi itu, dan memimpin pertemuan mendadak kali ini. Meskipun ada beberapa orang yang keberatan, jika Lin Tian yang duduk di bangku kepemimpinan Sekte Langit. Tetapi tidak ada yang berani mengutarakannya, karena terlihat sangat jelas kalau Bing Shao sangat menghormati Lin Tian. Dan di sana juga telah hadir Tetua Agung bersama Bing Yue, yang saat ini berdiri di belakang Tetua Agung tersebut. Lin Tian yang telah duduk di kursi pemimpin pun menatap semua orang di sana, dengan wajah yang sangat tenang. Apakah mereka sudah mulai bergerak? Tanya Lin Tian kepada Bing Shao. Benar sekali, mereka telah bergerak. Sekarang mereka sudah bersiap untuk memulai peperangan dengan kita. Tapi, Bing Shao berhenti berbicara, karena dia tidak menduga hal ini sama sekali akan terjadi. Jangan terlalu sedih, sudah sewajarnya jika mereka bergerak, karena mereka telah dikuasai oleh keserakahan mereka sendiri. Tentu mereka tidak akan peduli lagi dengan persahabatan atau persaudaraan, karena di mata mereka saat ini, semua murid maupun kita hanyalah sebuah objek yang mengganggu. Ucap Lin Tian kepada Bing Shao, yang masih terlihat sangat baik di mata Lin Tian. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, semua orang di sana pun menjadi kaget. Karena mereka tidak menyangka, kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut seseorang yang masih sangat muda seperti ini. Apakah ada hal lain lagi? Tanya Lin Tian dengan tenang. Lalu, salah satu tetua di sana pun berdiri, dan mengatakan kalau mereka tidak dapat berbicara kepada leluhur tua. Padahal rencananya, mereka juga ingin menceritakan masalah ini kepada leluhur tua. Tetapi mereka tidak dapat bertemu, maupun mengirim pesan kepada leluhur. Lin Tian yang mendengar hal itu hanya tersenyum, dan dia sudah tahu kalau itu adalah ulah dari anak dewa yang ikut dalam masalah Sekte Langitnya. Dia sudah bertekad, siapapun pemuda itu, meskipun dia anak dewa dari alam langit sekalipun, jika sekali saja dia menyinggung Lin Tian, maka hanya kematianlah hasil dari itu. Kalian tidak usah khawatir tentang leluhur. Karena menurutku, para leluhur baik-baik saja sekarang, dan mereka hanya sedang terjebak di dalam formasi, ucap Lin Tian. Tetapi kita butuh leluhur, itu untuk mencegah perang sesama kita. Karena jika kita berperang, maka banyak murid kita yang akan mati, ucap salah satu tetua yang masih tidak ingin berperang melawan 5 tetua besar, karena dia takut membuat kekuatan Sekte Langit menurun. Pikiranmu terlalu naif tetua, balas Lin Tian. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, tetua itu merasa sedikit marah, tapi dia tidak menunjukkannya di depan semua orang. Apakah kamu tahu, karena peraturan dan pikiran lemah kalianlah, semua hal ini akhirnya terjadi. Cobalah jika kalian selama ini bersikap tegas kepada semua orang di Sekte Langit, maka aku yakin tidak akan ada yang terjadi seperti sekarang. Balas Lin Tian dengan mengejek mereka. Lin Tian tahu kalau semua tetua di sini terlalu naif, mereka berpikir dengan selalu mengalah, itu akan dapat membuat sekte mereka tetap menjadi kuat seperti biasanya. Tetapi mereka tidak sadar bahwa, kalau tidak adanya ketegasan dan juga pelaksanaan peraturan yang tegas, maka itu hanya akan mempercepat kemunduran dari sebuah sekte. Tidak adanya peraturan yang tegas, dan perlakuan sewenang-wenang dari atasan sendiri, dan tidak adanya hukuman dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tetua maupun murid-murid di sini. Hal itulah yang membuat Sekte Langit ini semakin melemah, dan perbedaan mereka dengan Sekte Langit di Dunia Biru adalah, Sekte Langit Dunia Biru yang dipimpin oleh Bing yang sekarang sangatlah teratur. Baik master sektenya, leluhurnya, serta para tetua lainnya, mereka masih dengan patuh melaksanakan peraturan yang telah mereka tetapkan. Serta tidak adanya perlakuan yang istimewa bagi murid yang telah berbuat pelanggaran, ataupun melakukan hal yang telah dilarang dalam peraturan sekte itu, dan ini membuat Sekte Langit menjadi lebih teratur.
Ada lagi hubungan sesama di Sekte Langit Dunia Biru sangatlah kuat, dan hal itulah yang membuat Sekte Langit menjadi sekte yang kuat di dunia biru saat ini. Meskipun dulunya tidak pernah ada seorang ahli yang sekuat sekte super lainnya di sana. Tetapi di sini, murid-murid melakukan perbuatan seenaknya, lalu tetua mereka di sini pun sering kali melakukan hal buruk, contohnya seperti menindas murid yang lemah maupun melakukan hal buruk lainnya. Tidak adanya peraturan yang tegas atau sikap tegas dari para tetua tingkat tinggi maupun master sekte itu sendiri, dan itulah sebabnya yang membuat mereka berani melakukan hal buruk seperti itu di sini. Ingatlah, mulai sekarang setelah semua selesai, aku akan menetapkan semua peraturan baru yang harus dilaksanakan oleh kalian maupun murid-murid kita. Dan para pelanggar akan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan, ucap Lin Tian dengan tegas sambil mengeluarkan token langit. Yang mana, token tersebut sebenarnya hanyalah token ungu yang pernah diberikan oleh 5 leluhur tua kepada Lin Tian, itu untuk mengakses semua tempat di Sekte Langit Dunia Biru pada waktu itu. Melihat token tersebut, semua tetua tertinggi serta tetua yang ada di sana mulai bergetar. Sekarang mereka baru mengerti, kenapa Bing Sao dan Tetua Agung akan bersikap sopan kepada pemuda ini. Itu sudah jelas, kalau pemuda ini berasal dari dunia yang sama dari leluhur mereka. Itu berarti, pemuda inilah yang akan mungkin jadi Master Sekte Langit selanjutnya. Iya Master, ucap mereka serentak dan penuh hormat setelah melihat token itu. Bagus, mari kita bergerak juga. Aku ingin melihat, bagaimana 5 tetua besar itu ingin menguasai Sekte Langitku, ucap Lin Tian sambil berdiri, dan berjalan turun dari aula itu. Pada saat Lin Tian turun dari aula, semua tetua serta Bing Sao dan Tetua Agung mengikuti dari belakang Lin Tian. Itu sudah jelas, dengan keadaan mereka sekarang, mereka telah menganggap Lin Tian sebagai master sesungguhnya dari Sekte Langit mereka. 5 tetua membawa murid-murid yang lemah menjauh dari tempat bertempur, dan 3 orang lainnya memimpin pasukan kita bertemu musuh, ucap Lin Tian sambil berjalan dengan santainya, dan keluar dari aula. Setelah mendengar perintah Lin Tian, 5 dari mereka pergi mengurus murid-murid mereka yang lemah. Lalu mereka dibawa ke tempat yang aman, dan 3 tetua lainnya pergi mengatur dan membawa pasukan untuk ikut berperang melawan 5 tetua besar. Sepertinya mereka telah sampai, tapi sungguh berani sekali mereka hanya melihat dari langit, ucap Lin Tian yang memandang ke arah langit sambil tersenyum. Di langit, di mana Zhao Lu, Yue Liandao, dan Bai Ying, mereka semua bersembunyi melihat hal yang terjadi di Sekte Langit. Tetapi mereka tidak turun, karena mereka ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan Lin Tian dengan hal yang akan terjadi. Pemuda ini tersenyum ke arah kita. Ini tidak mungkin kan, ucap Yue Liandao dengan wajah yang agak tidak percaya. Sedangkan Zhao Lu dan Bai Ying, mereka berdua menatap Lin Tian dengan mata yang terlihat gugup. Mereka merasa, kalau senyum Lin Tian itu diperlihatkan untuk mereka. Dan di dalam senyum itu, mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Padahal, mereka belum percaya kalau Lin Tian sudah mengetahui tempat mereka berada. Pemuda ini, apakah orang ini yang dikatakan dalam pesan itu? Tanya Zhao Lu kepada Bai Ying. Benar sekali, dialah Lin Tian, jawab Bai Ying dengan gugup. Dia sudah mengetahui tentang Lin Tian dulu, itu sebelum Bai kecil mengusirnya. Bahkan di saat dia menatap wajah tampan Lin Tian, dia hampir saja tergoda karena ketampanan Lin Tian. Sekarang di saat dia melihat senyum Lin Tian, dia merasakan sesuatu yang menakutkan sedang menatap mereka dari kejauhan. Tapi hal yang lebih membuat dia terkejut adalah, kultivasi Lin Tian yang hanya di alam dewa tingkat rendah, itulah yang membuat Bai Ying merasa aneh. Sebelumnya dia dapat merasakan dengan jelas, kalau Lin Tian itu berada di alam dewa tingkat menengah. Apa yang terjadi dengan pemuda ini?
Fikir Bai Ying. Di perbatasan antara kubu 5 tetua besar dan kubu Lin Tian berada, itu sudah banyak pasukan 5 tetua besar yang berkumpul dan bersiap menyerang ke arah tempat Lin Tian berada. Itu sudah jelas, kalau 5 tetua itu melihat Lin Tian yang berjalan di depan, dengan semua tetua dari kubu Bing Sao yang berjalan di belakang Lin Tian. Tetua Peng, apa ini? Kenapa dengan pemuda itu? Salah satu tetua di sana bertanya dengan wajah heran, ketika dia melihat semua tetua dengan wajah santai dan patuhnya berjalan di belakang seorang pemuda tampan. Sedangkan di belakang seluruh tetua itu, mereka diikuti dengan pasukan yang berasal dari kubu Lin Tian sendiri. Bahkan tetua Peng pun tidak tahu harus menjawab apa, karena dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kaliankah 5 tetua besar itu? Ucap Lin Tian yang berdiri paling depan dengan wajah tenang, sambil menatap 5 tetua besar. Bocah, siapa kamu? Berani sekali kamu tidak sopan kepada kami, teriak salah satu dari 5 tetua besar yang memakai pakalan hijau. Lalu, kenapa aku harus sopan kepada pengkhianat seperti kalian? Balas Lin Tian sambil mengejek kelimanya. Kamu. Mendengar Lin Tian mengatakan kalau mereka dikatakan pengkhianat, ini membuat keempatnya merasa tidak senang. Tetapi karena mereka dihentikan oleh tetua Peng, lalu mereka mundur dan tidak jadi menyerang Lin Tian. Karena jika tidak, mereka sangat ingin merobek-robek mulut Lin Tian itu sekarang juga. Bocah, jaga mulutmu itu. Bukan kami yang ingin mengkhianati sekte ini, tapi kami ingin mengubah sekte ini menjadi lebih baik dari sekarang, ucap tetua Peng dengan sabar dan tenang. Lin Tian hanya tersenyum mengejek, ketika dia melihat bagaimana kelakuan dan juga sikap tetua Peng, yang saat ini terlihat seperti orang yang paling benar. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua Peng, orang-orang di belakangnya juga percaya dan mengangguk dengan senang. Lin Tian hanya dapat menggelengkan kepalanya, sambil menatap dengan mengejek mereka yang bodoh. Dengan satu kata dari tetua Peng yang memimpin mereka itu, mereka langsung percaya begitu saja. Padahal, mereka tidak tahu rencana sesungguhnya dari tetua Peng itu. Oh, demi sekte ya. Lalu, katakan padaku bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan orang luar untuk menguasai sektemu sendiri. Tanya Lin Tian lagi, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.